Ketua Umum HPJI Bapak Hedi Rahadian untuk menyampaikan sambutan sekaligus ucapan selamat datang. Kepada Bapak Hedi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Menteri PUPR, HPJI, yang kita banggakan bersama Pak Basuki, yang kami hormati dari Dewan Kehormatan, kemudian dari Dewan Pengawas dan juga dari Dewan Pakar, dan Bu Neni, anggota Dewan Pakar kita, terima kasih Bu Rektor sudah hadir di sini, para senior, Pak Narjo, Pak Emianto, Pak Taufik, Pak Ganis, kawan-kawan semua, juga yang akan memberikan tausiah Pak Profesor Kamaludin Hidayat, teman-teman DPP, DPD. Pertama, kita mengucapkan syukur ya bahwa setelah beberapa tahun tidak ada halal bihalal, kali ini kita menyempatkan diri HPJI untuk halal bihalal. Dan izin Pak Menteri, ini memang teman-teman menginginkan Pak Menteri untuk hadir. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak bahwa Pak Menteri sudah menyempatkan di waktu sibuknya untuk hadir di acara. Besok mungkin ada rakernas yang kebetulan sekarang saya juga ada tugas dari Pak Menteri ini untuk ke Riau, jadi mungkin nanti Pak Sekretaris Umum yang akan memimpin. Kami sampaikan bahwa memang HPJI saya kira berada dalam situasi yang memang berbeda dengan sebelum-sebelumnya. Ya tadi kita dapat laporan katanya HPJI dari Profesor ATM, senior kita yang dari LPJK, Mas Taufik, ya hampir tidak lolos akreditasi karena masalah absensi tidak ada pada waktu raker. Jadi saya kira kita memang harus melakukan berbagai administrasi ke depannya, dan juga HPJI saya kira ke depan harus memberikan nilai tambah pada anggotanya. Kami sangat mengharapkan dukungan sekali dari teman-teman di Dewan Pakar, karena kita sudah mendesain Dewan Pakar itu nanti punya counterpart di bidang. Jadi kalau kita ada bidang perkerasan jalan, kita ada anggota Dewan Pakarnya. Dan kita nanti mengharapkan bahwa banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya memberikan nilai tambah kepada para anggota bisa dilakukan, karena sekarang ini lebih mudah, kita bisa melakukan lewat webinar dan sebagainya. Jadi besok saya kira itu yang perlu kita evaluasi, dan juga kita mengharapkan bahwa HPJI bisa masuk ke mainstream kegiatan-kegiatan profesi di dunia. Kita cantumkan teman-teman menjadi technical committee di berbagai jenis technical committee. Walaupun saya dapat keluhan juga banyak yang aktif. Kita anggota technical committee di WIA, anggota technical committee di World Association dari pihak, dan mereka sangat sebenarnya senang sekali karena kita sebenarnya negara besar yang relatif silent dari segi aktivitas di mainstream. Kita sebenarnya kemarin atas arahan dari Pak Menteri mencoba menjadi host untuk World Conference, tapi kita kalah karena yang berdua dari Kanada. Jadi mungkin di next event kita coba lagi agar kita bisa mengundang praktisi dari seluruh dunia untuk melakukan konferensi di Indonesia. Jadi kita harapkan dengan itu kita juga bisa berkontribusi aktif ya, dari segi engineering. Dan ini memang saya yakin bahwa budaya menulis itu sangat penting. Budaya menulis dari apa yang sudah kita lakukan, kita alami, creation from failure, ya, inovasi-inovasi. Dan kami sangat mendorong dari HPJI untuk anggotanya untuk terlibat dalam berbagai conference, ya, untuk ikut serta sehingga bisa berkomunikasi
teman-teman seprofesi dari seluruh dunia bisa bertukar pikiran. Nah, untuk kali ini tentu dalam rangka Hari Raya Idul Fitri, kami atas nama DPP mohon maaf lahir dan batin, dan semoga halal bihalal ini silaturahmi kita makin terjaga, makin baik. Kita harapkan ke depannya kita juga bisa mendorong silaturahmi lebih baik dengan DPD-DPD di daerah, mendorong kegiatan-kegiatan yang di. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Bapak Hedi. Selanjutnya, mari kita simak sambutan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Bapak Haji Muhammad Basuki Hadi Mulyono. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Bapak senior dari APJI, Dewan Pakar, Dewan Pengawas, dan Direktur ITB yang kami sayangi, rekan-rekan sekalian dari pengurus dan anggota APJI, baik DPP maupun DPD. Pertama-tama tentu saya atas nama keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, khususnya terutama dari saya pribadi. Kalau kesalahan Bapak sekalian, pasti sudah saya maafkan lebih dulu. Ini saya alirannya Gus-Mus, karena Gus-Musnya gitu. Kalau saya minta maaf, nah kalau Bapak Ibu jangan khawatir, sebelum Bapak Ibu minta maaf sudah saya maafkan. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, sekali lagi dari kami keluarga besar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengucapkan terima kasih pada keluarga APJI, terutama dalam pembangunan dan pengembangan jalan, baik jalan nasional maupun jalan tol, yang kami merasa sudah banyak dibantu oleh anggota APJI terutama yang walaupun sudah di luar PU tapi tetap membantu kami. Saya lihat ada Pak Purnomo yang juga mau selalu tes kualitas jalan di IKN, ada Pak John Daftar ya, sebagai material spesialis yang juga selalu membantu kami mengecek kualitas beton maupun patching plan. Sekali lagi terima kasih pada ibu sekalian yang telah ikut membantu memperkuat tim Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Karena tidak ada lain, para ahli semuanya pasti bergabung di APJI ini. Walaupun ada beberapa jalan-jalan yang masih juga perlu peningkatan kualitasnya, seperti di jalan Kayu Agung Palembang, jalan tol yang masih harus kita tingkatkan, walaupun itu tidak hanya secara teknis tapi juga manajerial. Ya, kami akan berusaha untuk bisa meningkatkan kualitas itu. Sekarang kita sedang menyelesaikan dari Palembang, Betung, Jambi. Ya, mudah-mudahan akhir tahun ini Jambi sudah bisa disambung padat sekali tol Sumatera ini. Berangkat ke lain masih banyak sekali tantangan. Karena kalau tausiah itu pasti ada ahlinya. Pak Profesor Komarudin ini, kalau saya cuma ingin mengucapkan sekali lagi terima kasih, dan masih banyak lagi tantangan teknologi yang harus kita hadapi. Saya masih menunggu keputusan teknis yang masih bulat aja, itu di jalan tol Semarang Demak, ini belum putus sama sekali. Jadi saya kira ini harus segera kita putuskan. Ini hanya karena teknikal dan administratif. Jadi saya pikir ini juga perlu keahlian APJI untuk bisa menuntaskan pekerjaan-pekerjaan di jalan ini. Saya kemarin baru dari Gorontalo, saya juga surprise karena di sana banyak jembatan, tapi opreknya pasti jadi saya harus dicek Pak Dirjen,
Saya sendiri bukan ahli jalan, tapi surprise membuat saya di jalan tol nasional di kota Gorontalo. Saya pikir perlu perbaikan. Bapak sekalian, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan kita, kalau tadi Pak Ketua HPJI menyampaikan setelah berapa tahun kita baru dapat melakukan halal bihalal tahun ini, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya selalu kita bisa mengadakan halal bihalal ini. Karena kalau kita salah terhadap Allah, lebih mudah minta maafnya, minta ampunnya daripada kita berbuat salah terhadap teman dan sejawat kita. Kalau dengan Allah kita bertobat, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tapi kalau dengan teman, kalau belum minta maaf, waduh itu katanya nanti kita tanya Pak Komarudin. Kalau nanti dielaborasi Mas, benar nggak saya ini? Saya kira itu yang saya sampaikan. Karena saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Basuki, terima kasih atas sambutannya dan juga terima kasih karena telah menjadi pelindung untuk HPJI. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini halal yang diselenggarakan oleh HPJI, tentunya pada tahun ini kita dapat melaksanakannya dengan tatap muka karena seperti Bapak Ibu tahu sebelumnya telah beberapa tahun terakhir kita melakukan banyak meeting, acara dan juga halal melalui secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, bismillah, Adik sekalian dihormati Bapak Menteri dan kawan-kawan. Tadi panitia di sini saya bertanya, jangan lama-lama ada Pak Menteri. Padahal saya ngobrol dengan Pak Menteri itu lama banget gitu. Jadi saya berapa temanya itu berat sekali. Jadi kalau sebentar tidak mungkin, tapi saya usahakan singkat saja. Judulnya luar biasa ini, etik, nilai dan profesionalisme. Saya juga heran ketika pilih itu apa yang terbayangkan itu. Asosiasinya kemana, yang dialamatkan itu siapa itu? Judulnya ini etik, nilai dan profesionalisme. Bagi saya itu betul-betul anomali untuk acara halal bihalal tema itu. Kalau konteks politik cocok gitu kan, tapi kalau halal bihalal anomali itu. Saya akan berada di tengah-tengah saja sebagai akademisi. Pertama, ini etik, etos itu sebuah karakter, itu satu inner quality, etik itu inner quality. Nah, ini sejalan dengan konsep fitrah bahwa naluri kecenderungan dasar manusia itu, fitrahnya itu mesti mengarah pada etik. Satu, senang pada kebenaran. Apapun etnisnya, bangsanya, pasti senang pada kebenaran. Kebenaran itu kalau diteruskan, muaranya itu adalah rasional, scientific. Scientific construction itu lebih benar. Sebab kalau tidak ada kebenaran itu kan akan ambruk kalau tidak itu benar. Yang kedua, benar nggak cukup, harus baik. Baik itu rasa. Jangan mentang-mentang benar, karena benar itu bisa adu argumentasi. 10 orang bisa 10 pendapat. Tapi kemudian ada pertimbangannya itu etik, rasa, moral. Nah, kemudian nilai itu elaborasi dari kesadaran moral tadi diwujudkan dalam satu paduan nilai sebagai rujukan. Ketika rujukan ini diterapkan, itu harus menjiwai profesionalisme. Jadi profesionalisme itu harus didasarkan kepada nilai, kebenaran, dan kecenderungan kebaikan. Kalau profesionalisme itu tanpa basis kebenaran, kebaikan, maka kemudian itu akan destruktif. Tapi baiklah, saya akan mulai dari awal ini. Dulu para nelayan kita, kalau ke tengah laut, mereka itu bisa kehilangan arah mata angin. Kalau mereka tidak bisa baca posisi bintang, konstelasi bintang, maka dia akan kehilangan arah. Sehingga kalau hilang
arah angin dia akan baca itu. Ada yang bentuknya seperti layang-layang, seperti rumah, seperti apa itu ada ke arah selatan. Waktu kecil saya tahu, sekarang pagi kota saya nggak tahu. Atau para pejalan kaki di padang pasir, itu bisa kehilangan arah mata angin itu. Hilang di padang pasir itu kalau ada gunungan pasir, sorenya dan paginya udah berubah karena di bawah angin, berubah. Mungkin mirip watak orang Arab yang berubah-ubah gitu, pengaruhnya berubah. Nah, ketika mereka kehilangan arah, baca bintang di langit untuk mengetahui mana utara, mana selatan, mana barat. Tapi ketika kita mencari etika kebenaran, tidak bisa dengan itu. Maka lihatlah bintang di hati. Karena bintang di hati itulah yang akan menunjukkan mana baik, mana buruk. Itulah etik, baik dan buruk. Oleh karena itu, agama apapun, terutama lewat ibadah puasa, kita diajak untuk menemukan diri kita, hati kita, kesadaran kita melalui namanya inner journey, perjalanan ke dalam diri. Pada hari-hari biasa kita lebih banyak melakukan outer journey. Begitu bangun tidur lihat handphone, lihat iklan TV, lihat mobil, lihat merek, lihat macam-macam outer journey. Semakin kita melihat outer journey, maka kadang-kadang kita semakin terputus dari inner consciousness. Kita semakin attach pada objek-objek di luar. Padahal wisdom itu muncul dari inner quality. Maka ketika inner journey dulu, Buddha Gautama itu 6 tahun meninggalkan kemewahan kerajaan untuk menemukan satu banyak kesadaran. Dia tinggalkan ke hutan, dia akrab dengan air, dengan malam, dengan gelap, dengan hewan, dan lama-lama kemudian akrab dengan semesta, gitu kan. Nah, atau ke padang pasir, Nabi Musa ke Gunung Sinai, Muhammad ke Gua Hira. Jadi dia menyatu dengan alam. Ketika menyatu dengan alam, dia terputus dari semuanya, maka kemudian kesadaran diri aku yang sejati itu yang ada. Di luar aku yang sejati itu kan kita ini, I have so many eyes. Aku ini seorang ayah ketika ketemu anak. Aku seorang suami ketika ketemu istri. Kemarin aku seorang pasien ketika ketemu dokter, kan? Ketika di mall aku dorong belanja istri itu aku jadi porter, kan? Ketika naik mobil aku jadi passenger. Karena semua itu adalah aku identitas yang hanya sesaat, yang tidak sejati. Nah, diri kita sejati itu yang real I itu, yang dalam kitab suci dan kitab-kitab sebelumnya sebelum Al-Quran dikatakan setelah janin ini mulai utuh sempurna posisinya anatominya, maka Allah meniupkan roh di dalamnya. Di situ dikatakan ditiupkan, bukan diciptakan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan rohku ke dalam janin itu. Maka dalam diri orang itu ada kualitas ilahi. Sehingga kita itu nggak boleh menghina orang. Tuhan yang marah karena ada kualitas Tuhan dalam diri masing-masing. Jadi hak asasi dalam ajaran Islam itu mendasar sekali. Di situ Tuhan marah. Jadi kalau kita menghina orang, Tuhan yang marah. Jadi hak kewajiban melayani menghormati manusia tadi kata Pak Menteri tadi, memang itu ada dasarnya luar biasa. Ditiupkan roh dan kemudian janji, roh, jangan lupa ya, kamu nanti kalau berziarah, hidup, berlang-lang buana disertai oleh otak, oleh emosi, oleh fisik. Jangan lupa, kamu dari mana, mau kemana, Tuhanmu siapa? Tuhan bertanya, alastu birabbikum, ingat, bukankah ini Tuhanmu? Oh iya, qalu bala syahidna, ya kami bersahadat. Jadi semua roh ini dulu pernah bersahadat. Waktu itu belum ada agama, belum ada etnis, belum ada nama apapun juga. Agama itu muncul kan setelah di dunia ini kan.
Nabi-nabi sendiri apa mengajarkan nama agamanya? Rasanya enggak gitu. Enggak ada ngajukan tulisnya KTP itu enggak ada. Jadi agama paling sejati itu pada standar rohani itu berislam, beriman, bertuhan. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan waktu itu hubungannya I and you, dekat sekali dengan Tuhan. Dekat sekali. Kedekatan ini juga dirasakan, inner journey ini dilakukan terjadi pada Nabi Yunus. Ketika dia masuk ditelan ikan. Saya tidak tahu itu ikan apa besarnya, seberapa enggak tahu apa itu ikan sungai atau metaforis juga enggak tahu lah. Tapi orang mengatakan ditelan ikan. Nah, artinya apa? Dia terputus, detached from everything outside. Yang ada diri, maka ketika kita dalam kesendirian itu, Tuhan dekat sekali. Maka zikirnya Nabi Yunus, Rabbana, ya Allah Tuhanku, gimana zikirnya itu? La ilaha illa anta inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tidak ada yang selain engkau gitu. Jadi dekat sekali. Jadi nggak ada siapa-siapa kecuali la ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Sungguh Tuhanku tidak ada, aku telah berbuat zalim. Jadi dekat sekali. Nah, saya dapat cerita dari beberapa teman yang sudah ini survival dari COVID, penyintas COVID. Jadi dia sudah pada suasana, pada kesadaran, keyakinan mati itu dekat sekali. Ketika itu, ini banyak cerita, sekarang saya tulis buku itu. Jabatan, kekayaan, semuanya itu hilang, nggak bisa menolong. Dekat sekali. Sebagaimana dekatnya itu Nabi Yunus. Hanya engkau, Allah, nggak ada maknanya, dekat sekali. Dan dia selamat, dia merasa being reborn, terlahir kembali. Dia dekat sekali. Nah, kedekatan itu salah satu pesan puasa itu menemukan jati diri tadi. Melepaskan dari semuanya. Siapa diri kita sejati itu? Who am I? Contohnya gini ya, ketika ada teman kita yang meninggal mendadak, kita ziarah, kita buka kafannya, hidungnya masih, matanya masih, bibirnya masih kayak tersenyum, semuanya masih ada. Pertanyaannya, yang hilang apanya? Semuanya masih ada. Mobilnya ada di garasi, pakai seragamnya masih ada, semuanya ada. Tapi nggak bisa apa-apa, bahkan namanya tiba-tiba berubah jadi jenazah. Jenazah itu kata halus dari bangkai. Yang menurut kedokteran harus segera ditanam, dikubur, kalau enggak itu sumber penyakit. Dan di kuburan itu harus dibuka, ditemukan dengan pasir agar terurai badannya kan. Yang hilang apanya? Yang hilang roh. Quran mengatakan bahwa setelah roh ditiupkan, maka mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, hati bisa merasakan. Jadi yang punya intelijensi itu bukan sekedar otak, tapi juga ada spiritual intelligence, heart intelligence itu ada hati. Nah, itu yang harus menjadi satu leader. Jadi kalau kita bicara etik, itu sebetulnya bagaimana mengembalikan, menempatkan kesadaran etika itu menjadi leader. Apa? Setiap rohani Allah memberikan kualitas sidik, amanah, tabligh, fatonah. Itu bukan hanya untuk nabi, tidak, untuk semua roh. Itu Tuhan memberikan sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dan kalau kita melanggar itu ada rasa sakit, nangis, sedih. Coba Anda melanggar prinsip etika, Anda merenung, pasti Anda merasa malu pada diri sendiri. Ketika dibuka umum kan kita bisa berbohong pakai topeng, ada TV, ada apa, pakai dalil-dalil ini pasalnya. Coba sendiri dia, lepas sendiri merenung, dia akan tahu bahwa apa yang saya lakukan itu bohong. Dari mana datangnya? Dari kesadarannya. Karena etik melahirkan satu nilai-nilai, sidik, amanah, tabligh, fatonah. Nah, oleh karena itu seseorang akan dinilai kualitasnya itu karena
tadi, bagaimana dia hidup memberikan legacy. Karena rumah Tuhan itu sebetulnya dalam hati. Jadi Tuhan bisa hadir dirasakan dalam hati nurani. Makanya ini di rumah saya di depan ada pohon mangga ya, pohon mangga. Saya kadang memandang pohon mangga itu sebagai rasul Tuhan, utusan Tuhan mengajari saya. Apa yang diajari pohon depan rumah saya merenung gitu, akarnya nyimpan air, kemudian daunnya memberikan oksigen, memberikan keteduhan, orang berteduh, dan dia ketika berbuah siapa saja dikasih. Yang datang mau maling juga dikasih, gitu. Yang punya dikasih, melempar batu dibalas mangga, semuanya kasih mangga. Dan mangga itu tidak pernah memakan buahnya sendiri, pohon mangga. Nggak pernah makan buahnya sendiri. Pohon-pohon makanya dikaitkan dengan buahnya. Pohon kelengkeng memberi kelengkeng, pohon kelapa, pohon manggis memberi. Yang impresif tentu pohon pisang. Berjuang seumur hidup, saya rela mati setelah saya menyembahkan, mempersembahkan buah pisang untuk hewan atau manusia, dan mereka nggak pernah memakan buahnya sendiri. Dan itu sifat-sifat ilahi yang ditanamkan pada diri kita. Itu sebenarnya orientasinya you are what you give, bukan you are what you take, bukan taking more, tapi giving orientasinya. Makanya dalam Al-Quran Tuhan itu sering diumpamakan bagaikan cahaya, memberikan cahaya terang, atau air menyuburkan, ya kan, menyejukkan. Nah manusia itu tajalli. Tajalli itu manifestasi ada sifat-sifat ilahi dalam diri manusia. Manafatu min ruhi, kualitas itu. Dan makanya seorang muslim itu harus menyadari Tuhan paling senang disebut Ar-Rahman Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Paling senang itu. Tuhan punya 99 nama. Itu sebagai password ya. Jadi kalau kita punya problem apa, passwordnya itu aja dibuka apa. Kalau pas lagi miskin, ya Allah yang maha kaya kali gitu ya. Itu password aja. Tapi password yang paling disenangi Tuhan itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Artinya apa? Ya Allah, semoga tanganku, lisanku, kakiku engkau jadikan instrumen menebar kasih Tuhan di muka bumi. Kasih, you are what you give. Dan sekarang menarik, kesadaran memberi itu kalau di masyarakat barat semakin tinggi. Para filantropik itu, misalnya Bill Gates, terus Warren Buffett dan siapa-siapa lagi, itu dikenal bukan berapa kekayaannya, berapa banyak dia menyumbang untuk kemanusiaan. Para artis-artis, selebritis di sana punya kan punya yayasan kan. Kalau dia bayar yayasan maka nanti tax deductible. Jadi disumbang. Kampus-kampus di Amerika, nih Pak Basri masih tahu, itu punya endowment yang besar-besar dari alumninya. Sehingga anak-anak yang pintar nggak punya uang itu dibiayai dari endowment itu. Maka pendidikan di sana bisa merata, luar biasa. Ada endowment. Karena apa? Karena orang itu bermakna ketika memberi. You are what you give. Kayaknya pohon batu memberi. Makanya kalau orang menghayati tentang etik, spiritual etik, menghayati nilai, profesionalisme, itu belum selesai. Profesionalisme dalam rangka kan? Aku memberi manfaat sebanyak-banyaknya. Dan ini dicontohkan oleh para pahlawan bangsa. Pahlawan itu pahlawan. Orang yang berbuat hanya mengejar ridho Allah, pahala, bukan jabatan. Sekarang ini orang yang dikejarkan uang dan popularitas sebagian itu. Dulu pahlawan itu enggak, memberi. Dan mereka dikenang karena itunya. Saya bangga Indonesia itu kaya raya. Berita uang yang di film itu triliunan gitu. Dan itu sekarang terjadi apa?
desensitization, sensitivitas itu berkurang, hanya kayak angka. Jadi ketika ada satu tsunami, pertanyaannya berapa yang meninggal? 50. Oh, masih gede Aceh ya. Aceh itu 100.000 lebih gitu. Jadi perbandingannya itu angka-angka, bukan orang. Gitu. Ketika terjadi korupsi berapa? 10 miliar, kok kecil ya? Gitu. Jadi standarnya itu bukan nilai, bukan etika, tapi kualitas. Mengapa? Karena kita melihat outer journey, bukan inner standard, tapi outer. Karena outer yang ada itu kemudian hal yang apa namanya tidak otentik. Misalnya nama saya Kumarin Hidayat. Sebenarnya itu bukan aku, karena kalau mau aku besok bisa ganti nama. Yang ganti kan namaku, bukan aku. Ibuku, kepalaku. Jadi kalau saya ngomong gini, aku ngantuk, itu sebenarnya kurang pas. Yang betul mataku merasa ngantuk. Aku lapar, perutku merasa lapar. Karena aku bukan perut, aku bukan mata, aku presiden bukan. Jabatanku sepanjang SK ini aku presiden, jabatanku bukan aku. Karena aku yang sejati itu aku yang rohani, yang sekarang ada nanti akan pulang kembali. Jadi kembali. Dan ketika kita pulang, ibarat disket isinya sudah ada memorinya, memori dari pikiran, tindakan dan sebagainya. Dan itu nanti akan dinilai. Tapi ketika ditiupkan itu ibarat disket masih utuh. Nah, ada sekalian, dengan halal ini. Saya ingat ada dialog Nabi Musa dan Tuhan. Ya Tuhan, saya sudah melakukan puasa. Puasa itu dilakukan oleh berbagai agama, kepercayaan, keimanan. Orang-orang dahulu sudah puasa. Saya juga sudah rajin sembahyang. Apakah ini sudah cukup bisa aku banggakan sebagai bekal untuk mati nanti? Oh enggak, kamu puasa itu kan hanya untuk dirimu. Maksud apa? Ya untuk biar bisa nahan emosi. Itu puasa untuk dirimu. Bagaimana dengan sholat ke Tuhan? Itu untuk dirimu biar kamu tenang. Kamu berbagi problem pada Tuhan. Ya Tuhan, problemku berat sekali, bantulah saya. Itu kamu kan berbagi problem pada Tuhan. Gitu. Nyuruh-nyuruh Tuhan. Bukan puasamu, bukan sholatmu yang akan mengangkat kamu di akhirat itu. Apa? Ketika engkau bersedekah pada orang lain, itu yang lebih tinggi bobotnya. Karena waktu itu aku berada di orangnya. Jadi betul Pak Basuki itu. Ketika memberi itu yang bobotnya lebih gede. Sholat kita jaga, puasa kita jaga, itu untuk melakukan inner journey. Tapi setelah itu kita ekspresikan. Kesadaran etik, nilai profesional kita ekspresikan untuk melayani masyarakat, dan itu yang akan hidup. Dalam Quran juga direkam ini. Ini penyesalan orang-orang yang meninggal. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhan, coba andaikan engkau kembalikan di dunia sebentar saja. Apa yang akan kulakukan, kata Tuhan? Fa asaddaq wa aku minas sholihin. Aku akan banyak bersedekah dan aku akan berusaha jadi orang yang soleh. Jadi yang paling disesali di sana itu, mengapa ketika hidup aku tidak banyak bersedekah? Itu disesali. Lebih menyesal lagi nanti maling-maling itu nyesalnya. Orang-orang sedekah aja nyesal sekali, kalau lebih-lebih kalau mengambil hak orang itu menjadi serangan gitu. Nah, itu kesadaran etik, nilai dan profesionalisme. Profesionalisme itu dibimbing oleh kesadaran spiritual seperti itu dalam agama. Dan ini diakui oleh agama apapun juga, oleh para filsuf, karena the real I itu I am spiritual. Aku makhluk spiritual yang ada dilengkapi oleh organ-organ, equipment fisik, tapi hakikatnya spiritual. Makanya seseorang itu secara fisik mungkin sudah mulai lanjut,
Tapi secara spiritual, moral sebenarnya nggak ada. Naik terus, naik. Karena ketika masih remaja, godaan outer journey itu lebih kuat. Jalan-jalan, pleasure yang dicari gitu, masih muda. Kelihatannya hebat mana-mana. Tapi justru ketika semakin lanjut usia, semakin intens seseorang bahkan inner journey dan kualitas hidupnya semakin tinggi. Baiklah, saya sudah dipesani jangan lama-lama. Saya ingin akhir sampai di sini. Jadi halal bihalal. Nah, tadi Pak Basuki bilang kalau hak Allah itu toleran, bisa menunda dilakukan. Sholat itu kan judulnya bisa dijamak, kemudian tapi agama jangan dipersulit, tapi jangan dipermainkan. Yasiru wala tu'asiru. Hendaknya engkau bergembira melakukan agama, mudah dan gembira. Jadi beragama itu mestinya gembira. Wala tu'asiru, dan jangan mempersulit sehingga sempit repot gitu agama itu. Tapi kalau urusan manusia, Tuhan tegas sekali, keras hukumnya. Melanggar, mencuri, merampok, menyiksa itu keras sekali. Tapi kalau urusan dengan Tuhan itu lebih toleran. Tapi kalau dalam urusan manusia itu keras sekali. Jadi saya ingat satu hari ada muridnya Ahmad Dahlan tanya, Kiai Ahmad Dahlan, agama itu apa? Kan? Agama apa? Kemudian Ahmad Dahlan ambil biola kesayangannya. Biola main. Loh, tadi saya tanya agama itu apa? Kok malah main biola? Oh ya, tadi kamu rasanya gimana dengarkan biola? Indah, bagus, memberikan ketenangan. Itulah agama. Agama itu yang mendatangkan keindahan, ketenangan. Baik itu. Coba sekarang kamu main. Nggak bisa, coba ambil biola dia main. Aduh, nggak bisa gitu. Ayo terus. Bisa. Nah, jadi suaramu tadi biola nggak bagus karena kamu, bukan karena biolanya. Tapi karena kamu nggak belajar, nggak serius, maka suaranya nggak bagus. Begitupun agama. Kalau dijalani dengan baik, maka akan indah. Tapi kalau dibaca, dimanfaatkan oleh nafsu-nafsu dan karuan, agama itu rusak, gitu. Hanya untuk permainan. Tapi kalau dijalani baik, dengan penuh sadar moral, etik, knowledge, maka agama itu akan indah. Karena agama itu rahmat. Agama itu rahmat itu serba yang baik dan akan kebaikan dan rahmat. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa ala sahabat Rasulillah walhamdulillahi alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tetapkanlah hidayah yang telah Kau berikan, Kau tanamkan di hati kami, ya Allah. Janganlah terserabut dari hati kami, ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, perlihatkanlah pada kami jalan yang lurus, tetap lurus. Berilah kami kemampuan kekuatan untuk berjalan di atasnya. Wa arinal batila batila warzuqna istinabah, dan perlihatkanlah pada kami jalan yang bengkok, yang sesat, tetap bengkok dan sesat, ya Allah. Berilah kami kemampuan, kekuatan, bimbingan untuk menghindarinya, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berkatilah kami, keluarga kami, orang tua kami, guru-guru kami, ya Allah. Dan akhirnya ketika suatu saat kami pulang kembali padamu, ya Allah, terimalah kami sebagai hamba soleh. Lapangkanlah jalan untuk kami dan masukkanlah kami ke dalam husnul khatimah. Amin.